Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya saya bisa bertemu dengan kalian kembali, para peserta didik jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Wikrama Bogor yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Pastikan sebelum belajar kalian sudah berdoa, tempatkan diri pada posisi senyaman mungkin, sudah mempersiapkan alat tulis, gawai, dan laptop kalian. Bersama saya, Acep Rahmat, Guru Rekayasa Perangkat Lunak SMK Wikrama Bogor. Kali ini kita akan membahas mengenai perancangan database menggunakan normalisasi. Pada kompetensi dasar, menerapkan teknik normalisasi basis data, membuat perancangan sistem basis data menggunakan teknik normalisasi data. Materi pokok, yang pertama normalisasi basis data, yang kedua teknik normalisasi basis data, dan tiga penerapan normalisasi basis data. Pada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan pengertian, menggunakan berbagai teknik, merancang basis data, dan membuat normalisasi basis data dari form yang sederhana. Selanjutnya, pengertian normalisasi. Normalisasi atau istilah di bahasa Inggris kita sebut normalize, merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang kita gunakan dalam membangun desain. Desain apa? Pastinya desain logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria yang standar, di mana tujuannya adalah membentuk struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity dapat dihilangkan. Nah, tahap normalisasi kita mulai dari paling bawah, paling ringan, kita menggunakan bentuk anormal atau bentuk tidak normal. Atau kita bisa juga mulai dari bentuk normal pertama atau 1NF. Hingga yang paling ketat yang biasa kita gunakan untuk membuat basis data yang sangat sempurna sekali, yaitu bentuk normal 5 atau 5NF. Bahkan ada beberapa pendapat dari beberapa ahli bahwa normalisasi basis data ini tahapannya sampai 8 tahap katanya. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita merancang database menggunakan teknik normalisasi data dengan menggunakan tahapan dari anormal form atau bentuk tidak normal ke atau sampai bentuk normal ketiga atau 3NF. Itu saya rasa sudah mencukupi dan untuk mendapatkan tabel-tabel yang cukup berkualitas. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan normalisasi basis data? Ya, jadi tujuannya banyak sekali. Di antaranya adalah optimalisasi struktur-struktur tabel, meningkatkan kecepatan, menghilangkan redundansi atau pemasukan data yang sama, dan lebih mengefisiensikan penggunaan media penyimpanan. Nah, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal tertentu jika memenuhi kondisi tertentu. Saya ulang. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal tertentu jika memenuhi kondisi tertentu. Nah, berarti ada beberapa bentuk normalisasi ya. Di antaranya yaitu bentuk tadi yang seperti yang saya sampaikan, bentuk tidak normal atau unnormalized, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi yang akan kita gunakan adalah bentuk dari anormal sampai bentuk normal ketiga atau 3NF. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tahapan yang akan kita gunakan dalam dari tahapan tidak normal atau anormal. Nah, bentuk tidak normal bisa dikatakan bentuk tidak normal ini tidak ada aturannya atau tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Jadi bentuknya itu seperti kita lihat di sini,
Saya contohkan satu tabel yang berisi mengenai ini data penjualan ya. Di sana ada nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, nama, kode barang, nama barang, harga sampai jumlahnya atau kuantitinya. Nah, bentuk ini dikatakan bentuk tidak normal atau unnormalized ya. Jadi bentuknya ya seadanya. Ini bisa didapat dari mana? Dari rekam atau dari bentuk POM yang sederhana. Contohnya ini kalau misalkan kita bisa lihat ini diambil dari bentuk struk atau bukti pembayaran begitu. Nah, pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, di mana perulangan grup di sini kita bisa lihat ya, ada dua nomor faktur dengan di sini ada dua repeating, ada B001 dan B002. Sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi. Ya, ketika nanti kita akan insert data berdasarkan nomor faktur F001 itu tidak bisa dilakukan. Makanya bentuk tidak normal ini yang harus kita sederhanakan selanjutnya. Jadi intinya kalau untuk bentuk tidak normal atau unnormalized itu merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Jadi tidak ada aturan bentuk unnormalized itu seperti apa. Jadi bentuk tidak normal seperti ini ya sudah kita bisa katakan bentuk unnormalized seperti ini. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke normal pertama. Normal pertama. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya yaitu jika tadi nomor faktur kita satukan, tanggal kita satukan, kode pelanggan kita satukan. Kalau dibentuk normal pertama bisa kita baca di sini ya, memiliki ciri dalam bentuk file datar atau flat file. Jadi datanya dalam satu record dan nilai dari field berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Jadi tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada set atribut yang berulang atau atribut bernilai ganda. Ini nggak ada bernilai ganda ya, gitu. Nah, pada tabel sebelumnya data belum normal, sehingga kita harus rubah ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Dalam artian mengandung satu nilai itu berarti apa? Dari satu record ini, satu baris ini, kita hanya memiliki satu nilai atau satu arti. Jadi F001 ini tanggal 12 bulan 12 2016, P001 M. Fikri Setiadi, kode barangnya B001, sampo 12.000, kitanya 1. Nah, ini berarti memiliki satu arti. Kalau tadi kita bandingkan di bentuk tidak normal, ini berbeda sekali dengan bentuk normal pertama. Jadi kalau bentuk tidak normal tadi, ini tidak ada aturan. Kalau bentuk normal pertama kita masuk memiliki ciri bentuk normal pertama itu adalah dibentuk dari file datar atau flat file begitu. Nah, kita bisa lihat perubahannya dari tabel tersebut. Nah, intinya bentuk normalisasi pertama atau 1NF memiliki ciri yaitu setiap data dibentuk dari file datar atau flat file ya. Data dibentuk dalam satu record demi record. Jadi satu record demi record dan nilai-nilainya itu atau field-field dalam nilainya itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kalian bisa perhatikan dulu, ini adalah bentuk normal pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk normal kedua. Nah, bentuk normal kedua atau normalisasi bentuk kedua bisa dikatakan dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key karena dapat berdampak terjadinya anomali. Anomali itu berarti keanehan ya, keanehan pada tabel. Nah, oleh karena itu tahap normalisasi pertama akan menghasilkan bentuk normal kedua seperti ini ya.
yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, coba kita lihat. Oke, tabel transaksi. Kita sudah punya tabel transaksi. Normalisasi bentuk kedua atau 2NF memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama. Nah, berarti kan tadi sebelum kita ke tahap normal kedua itu syaratnya normal pertama sudah terpenuhi. Nah, ini bentuk normal pertama kita sudah penuhi, selanjutnya kita bentuk normal kedua. Dan selanjutnya, selain bentuk normal pertama sudah terpenuhi, selanjutnya adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci primer atau primary key. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini tabel transaksi kita sudah punya, ada nomor faktur, berarti dia ketergantungannya terhadap tanggal, kode pelanggan, kode barang, dan KTY. Nah, di sini ada tabel pelanggan, ada kode pelanggan dan nama. Nah, kita bisa sebut atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Jadi kalau di sini yang atribut bukan kunci ini yang mana? Nah, berarti nama ini ya. Nama ini contohnya. Bergantung pada kode pelanggan. Jadi nama ini bergantung pada kode pelanggan. Selanjutnya untuk nama barang dan harga ini bergantung pada kode barang. Kode barang dari mana tadi? Bentuk normal pertama kita lihat lagi. Ada nomor faktur sampai KTY. Jadi bentuk normal kedua didapatkan ada 3 tabel. Dari mana? Dari tabel transaksi, tabel pelanggan, dan tabel barang. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk normal kedua bisa kita simpulkan bahwa bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk pertama. Selanjutnya adalah atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama. Jadi ketika kita menentukan primary key itu dibentuk keberapa? Yaitu dibentuk ke pertama ya. Jadi kita bisa pilih dulu bentuk normal pertama, yaitu menentukan kunci-kunci atau primary key. Nah, nanti diimplementasikan dari kunci ini kita membreakdown dari kunci utama, dipastikan yang bukan kunci seperti nama tadi ini bergantung secara fungsional kepada kunci utama atau primary key. Jadi kalau misalkan nama ini harus beriringan dengan kode pelanggan. Nama barang sama harga harus beriringan atau utamanya adalah dengan kode barang. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke normal ketiga atau normal terakhir. Nah, dalam perancangan database ini tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dampaknya akan terjadinya anomali kembali. Nah, oleh karena itu kita harus melewati tahap ketiga ini yang dapat didefinisikan seperti kita lihat di sini ada tabel transaksi, ada tabel detail, tabel barang, dan tabel pelanggan. Kalau tadi di normal pertama kita atribut yang bukan kunci ketergantungannya terhadap primary key. Nah, kalau di bentuk ketiga berarti bentuk normal keduanya harus sudah terpenuhi. Terus selanjutnya adalah setiap atribut bukan kunci tidak mempunyai transitive functional dependency. Apa tuh? Nah, berarti tidak mempunyai ketergantungan pada kunci utama. Contohnya tadi, bisa kita lihat di sini. Ya, tadi ada tabel transaksi. Selanjutnya, kalau di sini ada tabel pelanggan. Nah, dari mana tabel pelanggan? Yang kaitannya dengan tabel pelanggan itu didapat dari pecahan dari tabel transaksi tadi. Jadi ketika nomor faktur dan tanggal tadi ini bukan kunci, selanjutnya kita kaitkan atau secara aturan dependensinya
terkait kepada nomor faktur, ini juga bisa kita pisah kode pelanggan. Nah, jadinya seperti ini, ada kode pelanggan, ada namanya. Seperti itu, ada tabel pelanggan, ada tabel barang. Kita tambahkan di normal ketiga ini adalah tabel detail, di mana detail ini mencakup untuk nomor faktur, kode barang, dan KTY. Nah, sampai bentuk normal ketiga ini kita mendapatkan 4 tabel yang sudah dirasa cukup untuk kita membuat database. Nah, bentuk ketiga ini relasinya diharuskan dalam bentuk normal kedua, dan semua atribut bukan kunci utama tidak mempunyai hubungan transitif. Jadi yang kaitannya dengan itu artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan, dan bentuk normalisasi ketiga sudah dapat bentuk optimal seperti ini. Seperti itu. Baik, kesimpulannya bahwa untuk menggunakan normalisasi basis data ini, kita menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik, meminimalisir redundansi atau data yang sama. Selanjutnya kita mulai dari bentuk unnormalized sampai bentuk ketiga, sehingga kita mendapatkan bentuk yang optimal atau bentuk yang dirasa cukup untuk sebuah rancangan database. Selanjutnya untuk praktik dan penilaian, untuk di slide ini, di video ini saya sampaikan secara teori pengertiannya. Jadi nanti akan saya juga berikan secara praktik bagaimana menggunakan normalisasi database untuk sebuah form sederhana. Nanti kalian perhatikan tayangan praktik. Selanjutnya praktikan dengan cara mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS, dan informasi LKS dan pengumpulannya silakan kalian akses Google Classroom pada mata pelajaran produktif RPL. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi di video praktik untuk merancang database menggunakan teknik normalisasi. Saya Acep Rahmat, guru RPL SMK Wikrama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.